Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita. Dan sebelum itu marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan di pagi yang cerah ini. Engkau masih memelihara kehidupan kami ya Bapa untuk melakukan aktivitas kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus firman Tuhan Kamis 13 Januari 2022 yang tertulis dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas hari ini memberikan dua pelajaran penting bagi kita. Dua pelajaran tersebut berasal dari keyakinan kita. Apakah dua pelajaran yang penting yang berasal dari keyakinan kita itu? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga diajak untuk mengerti bahwasanya hidup yang berasal dari keyakinan tersebut juga menekankan kepada kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pengharapan kepadanya. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah penolong kita. Itu adalah suatu kepastian bagi orang yang percaya. Ketika kita berbicara tentang penolong, tentu ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri bagi setiap orang percaya. Kita sebagai manusia yang butuh pertolongan tentu akan berseru kepada Tuhan. Pada saat Allah menciptakan manusia, pada hari penciptaan, satu hal Allah yang selalu memikirkan setiap kebutuhan kita. Allah juga yang mampu melepaskan kita dari setiap dosa-dosa yang berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar kita dapat memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Setidaknya kita mengerti dan memahami dua cara yang diajarkan Nats pada hari ini. Yang pertama tadi adalah hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap sedikit pun. Sekalipun seorang prajurit yang menjaga benteng pertahanan, mungkin ia akan terlelap ketika mereka memiliki keterbatasan fisik atau keterbatasan waktu. Tetapi Tuhan tidak pernah terlelap sedikit pun untuk menjaga kehidupan kita. Matanya dan perhatiannya senantiasa mengawasi kita, yang selalu menguasai kehidupan kita, menjaga kita dari segala setiap mara bahaya. Inilah yang mengajak kita untuk tetap tidak memiliki alasan untuk berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua adalah cara kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan semakin berpengharapan kepadanya. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan meskipun sesulit apapun kehidupan kita. Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Dan jangan pernah mencobai mencari jalan keluar di luar dari jalan Tuhan. Dunia menawarkan banyak sekalipun alternatif untuk membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tetapi kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita mencari jalan di luar daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap andalkanlah Tuhan dalam segala perkaramu. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Tuhan pasti menepati janjinya, karena janji Tuhan adalah ya dan pasti. Dan kita akan melihat penggenapan janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap kepadanya, dan hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami dan menguatkan kami.
Lindungilah kami ya Tuhan di segala setiap situasi, agar lewat perlindungan-Mu ya Tuhan, kami semakin berseru dan kami semakin mengandalkan Engkau di tengah-tengah kelemahan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada. Bantu mereka melakukan aktivitasnya, agar lewat penyertaan-Mu ya Bapa, nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kasihanilah kami. Amin. Shalom bagi kita, selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati.